Makasih udah balik lagi. Dari intro aja udah salah gimana sih? Hai semuanya, makasih udah balik lagi ke channel aku. Bentar, pengen minum. Hari ini, seperti yang kalian lihat, ini aku bare face karena aku pengen make upan. Well, kayaknya udah lama banget ya aku nggak bikin konten makeup. Iya deh, lumayan udah lama ya. So, karena udah kangen dan di sini kebetulan aku ada full face one brand makeup baru. Jadinya video ini bakal jadi apa yang harus dibeli dari Silky Girl. Sekalian aku juga di sini mau ngenalin beberapa produk barunya Silky Girl. Yang pertama ada multivitamin lip balm, terus ada Silky Girl Fix It liquid concealer. Di sini ada 3 shade, light, natural, sama medium. Terus ada no sebum blotting pack juga. Aku nggak tahu ini ada berapa shade, tapi yang aku punya ini shade 01 natural. Terus yang terakhir ada instant pore fix primer. Selain produk barunya tadi, di sini ada beberapa produk lamanya juga. Ada pensil alis, blush on, lip cream, dan juga maskara. Allahu Akbar. Dan juga maskara. Tuh kan sekarang jadi lengkap buat satu muka. So ya, mari kita mulai aja. Pertama di sini aku mau pakai lip balmnya dulu. Ini sengaja belum aku pakai lip balm apapun sebelumnya karena pengen tahu ini si lip balmnya kayak gimana. Ini bentuknya ramping gitu, jadi kayak enakan pisan. Oh, smooth like butter. Ini super duper lembab sih. Dan agak shiny gitu. Sedikit ada warnanya. Oh, ternyata ini ada shade-nya 01 Sweet Pink. Yang lagi aku pakai sekarang ini warnanya cantik, kayak pink bibir sehat gitu. Terus yang berikutnya kita ke complexion. Pertama aku bakal pakai primernya. Sebenarnya semua makeup yang akan aku pakai di video ini tuh udah pernah aku coba. Jadi aku udah tahu mana yang bakal aku rekomendasiin dan mana yang enggak. Primer ini katanya bisa membantu untuk menyamarkan penampakan pori-pori, terus bikin makeup tahan lama, lightweight and breathable. Terus ada formulated for Asian skin. Aku nggak tahu itu maksudnya apa. Terus complexion berikutnya, di sini aku nggak ada foundation, jadi langsung aja ke concealer ya. Dan yang aku pakai ini shade 02 natural. Alhamdulillahnya ini shade natural masih ada di yellow undertone, jadi cocok buat aku. Oh ya, tema makeup kali ini tuh kayaknya yang natural-natural gitu. Jadi concealer yang bakal aku pakai pun ini bakal kayak seminim mungkin. Ini aku pakai di under eye dulu. Terus sekalian nge-highlight jidat dan hidung. Blendability-nya ini cukup mudah meskipun pakai jari ya. Kayak langsung rata gitu. Karena emang kulit aku tadi kan pakai skincare ya, jadi udah lembab. Untuk tingkat coveragenya ini nggak terlalu tinggi, light to medium gitu. Karena warna natural ini yellow undertone, jadinya dia bisa menyamarkan dark circle aku. Tipe-tipe concealer ini tuh yang cepat kering. Nih, ini bekas swatchesan tadi ya. Dan sekarang udah agak susah di blendnya gitu. So, kayaknya tipe-tipe concealer kayak gini tuh cocok buat spot conceal. Jadi kalau ada noda-noda kayak bekas jerawat atau apapun itu yang pengen ditutupi pakai concealer, caranya ditotol di noda itu, terus didiamin agak kering sedikit, baru di blend. Aku yakin si nodanya ketutup sama concealernya, asalkan warnanya tuh pas. Hasilnya pun ini nggak terlalu kering matte gitu. Aku masih bisa ngelihat sheen dari skincare yang aku pakai. So it's nice. Di concealer ini aku menemukan kalau produknya tuh tidak dites ke animal, tapi aku nggak tahu di produk lain apakah sama atau cuma concealernya aja. Sembari menunggu si concealernya ngeset, aku bakal lanjut pakai pensil alis. Di sini ada Brow Shaper Pencil dan yang aku punya ini shade 02 dark brown. Bentuk pensil alisnya kayak gini. Cukup jadul ya. Karena ini bentuk pensilnya yang masih diraut dan tidak ada spulit tambahan. Dan syukurlah masih ada sikat kecil kayak gini buat ngeblend si pensilnya. Meskipun ini agak gimana gitu ya. Tapi masih bisa dipakai sih itu. Tuh, warnanya pas ya. Teksturnya agak keras tapi cukup pigmented. Kayak sekali oles aja warnanya langsung nyata gitu. Bisa-bisanya aku belum nyiapin rautan. Dan ini udah tumpul gitu, jadi aku bakal raut dulu. Supaya lebih cepat aku bakal ngerjain alisnya off the camera aja. Oke, brows are done. Jujur tadi pengerjaannya agak sedikit sulit. Aku lumayan lama ngerjain satu pasang alis ini. Meskipun dia cukup pigmented, tapi bukan pigmentasi yang bikin alis kita kelihatan kereng gitu. Bukan tipe pensil alis yang ada waxnya. Makanya ini masih bisa mengkontrol warna saat bikin alis dan ngewarnain alisnya. Well, ini nggak terlalu buruk menurut aku. Untuk ngeset si concealer tadi, bakal pakai no sebum blotting pack ini. Ini tuh compact powder yang nggak ada coveragenya. Warnanya pun kayak transparan gitu. Tuh. Kayak bedak tabur gitu tapi dalam bentuk compact powder. Packagingnya Tosca gini, terus agak ramping.
Sayangnya ini nggak ada kacanya ya. Terus di sini ada puffnya. Ini lumayan enak sih dipakainya. Sebelumnya rapihin dulu, terus di set. Meskipun warnanya tadi putih banget, tapi setelah di blend warnanya tuh jadi kayak lebih netral gitu. Kayak sedikit ada nge-tone up-nya juga. Ini tuh bakal berguna banget buat touch up. Bentuknya juga ini nggak terlalu makan tepat ya. Buat sekali-kali gitu touch up ya saat di luar. Tapi kalau buat sekarang, ini nggak bisa buat dibawa kemana-mana. Karena kita mau kemana, kan nggak boleh keluar ya. Wajah aku jadi matte. Tuh. Tapi aku cukup suka sih. Kayak pakai loose powder, tapi kadang-kadang kalau loose powder tuh masih ada coveragenya. Nah kalau ini tuh nggak sama sekali. Dan ini juga kayaknya bakal cocok banget buat teman-teman yang suka natural look dan juga buat pemula. Ya, ini bakal cocok banget kayaknya. Berikutnya bakal pakai blush. Ini ada Blush Hour shade 01 Nectar Blush. Bentuknya seperti ini, transparan. Kayak sesimpel itu, tidak ada kaca, dilengkapi brush yang sangat kecil. Biasanya suka gak kepake, tapi kayak lumayan aja. Ini ukuran brushnya nggak terlalu kecil buat aku, masih bisa dipakai gitu. Warna yang kayak gini tuh warna yang aku suka. Kayak ngasih efek natural, tapi tetap seger. Gak terlalu pigmented, tapi yang kayak gitu yang paling aku suka. Jadinya ngasih kontrol lebih ke kita. Mau sepigmented apa pakainya. Di kamera sih kayak lebih kelihatan gitu ya warnanya. Kalau aku lihat in real life, ini nggak semenor itu. Jadi kayaknya aku bakal blotting lagi pakai powder yang tadi. Tuh, jadi lebih soft lagi ya warnanya. Anyway, sebenarnya produk-produk Silky Girl itu emang menurut aku underrated ya. Gak banyak orang ngomongin. Tapi yang sampai sekarang aku tahu produk Silky Girl yang bagus itu adalah si eyelinernya. Pensil eyeliner maupun yang gelnya. Cuma nanti kita lihat dari semua produk yang aku pakai di video ini, mana yang paling aku rekomendasiin. Oh iya, yang si compact powder ini alangkah baiknya kalau ada kacanya nggak sih? Jadi ini tuh bakal perfect banget buat touch up. Kalau makeup udah agak sedikit bersinar berminyak gitu, tinggal blot sambil ngaca di packaging ininya ya. Maskara ya, lanjut ke maskara. Untuk nama maskaranya ini Waterproof Duo Mascara 01 Ultra Black. Aku nggak tahu apakah ada shade lain, karena aku ngerasanya kalau ada satu berarti ada dua gitu. Kalau hanya satu shade berarti jangan pakai angka. Make sense gak sih? Nah ini tuh tipe maskara yang ada dua wand gitu. Aku kira yang satunya primer, tapi ternyata bukan. Ini tuh maskara tapi wand-nya tuh yang super duper mini. Tuh kayak gini. Kayak cocok banget buat eyebrow maskara. Terus yang satunya wand yang seperti biasa kayak gini. Take short lashes to great length. Double the volume of your lashes. Double take. Oh, jadi namanya tuh Double Take Waterproof Duo Mascara. Double the volume of your lashes. Take short lashes to great length. Oh gitu maksudnya. Oh, baru sadar. Oke, mari kita pakai. Sebelumnya kita curl dulu. Pakai eyelash curler. Ini aku pakai yang dari O2O. Dan jujurly ini tuh kayak kurang ngangkat bulu mata aku gitu loh. Aku struggle banget cari eyelash curler yang bagus. Coba dong kalian rekomendasiin aku eyelash curler yang bagus. Eyelash curler itu tools yang menurut aku penting gak penting. Karena kalau mau pakai maskara yang kelihatannya agak ngangkat, tetap harus pakai eyelash curler. Menurut aku ya. Jadi mau sebagus apapun maskaranya, tapi si bulu matanya nggak di curl dulu, itu bakal tetap kelihatan turun gitu kalau di aku. Cara aku pakai maskara masih sama kayak dulu. Kalau kalian ngikutin aku dari lama, kalian pasti nonton video itu ya. Jadi aku pakai maskaranya tuh di bagian ujungnya dulu. Terus kalau udah, dibawa dari akar sampai ke ujung dengan gerakan zigzag. Nih hasil maskaranya kayak gini. Ini baru satu coat dan cuma pakai wand yang regulernya ini. Manjangin bulu mata, iya, tapi kayak kurang bervolume gitu. So, sekarang aku bakal kasih dia second coat. Tetap kurang bervolume, tapi not bad gitu. Tuh, aku yakin ini karena si eyelash curlernya sih. Bulu mata aku tadi kayak kurang ngangkat gitu. Jadinya ini kayak kurang ngelentikin. Sayang sekali eyelash curlernya kurang bagus. Nah, untuk sisi yang kiri aku bakal coba pakai yang wand kecilnya ini ya. Bentuk wand yang kecil ini tuh kayak sisir. Jadinya pas aku pakai dia berfungsi memisah-misahkan helaian bulu mata aku gitu loh. Nah, sekarang aku kasih dia second coat. Tetap kayak gini. Natural banget ya sih? Untuk menyeimbangi yang sisi kanan, sisi kiri ini aku bakal pakai yang ini, yang gedenya. Kayaknya segini aja hasil yang dia bisa capai. Menurut aku ini masih natural banget karena dia tuh nggak bikin bulu mata kita tuh bervolume yang sampai seklampi itu loh. Nah, ini baru cocok buat bawah mata.
Iya, ini mah cocok buat eyebrows. Kecil banget, gemes. Iya sih, ini mah mendukung banget buat look hari ini. Minimal natural look gitu. Oh, ini agak lama keringnya. Tuh masih transfer gitu. Kita lanjut ke produk yang terakhir, yaitu Gan Matte Lip Cream. Ini shade 07 Rose Latte. Nih warnanya kayak gini. Bagus ya. Teksturnya kayak lip cream pada umumnya, tapi lebih ke cair dan agak ringan gitu loh. Tekstur kayak gini tuh kadang-kadang tend to make the lip cream dry faster. Makanya ini harus cepet-cepet di blend. Warnanya aku suka. Ini juga aku ngerasa nggak berat, dan kalau aku katupin agak lengket sedikit. Entah karena si lip balmnya yang tadi emang super duper lembab, atau emang ini belum ngeset sepenuhnya. Let's see ya. Udah deh kayak gini. So, ini dia hasil looknya. Look kayak gini tuh aku pakai kalau untuk makeup sehari-hari, tapi yang agak niat gitu. Kita urutkan sesuai dengan produk yang aku pakai tadi ya. Pertama dari multivitamin lip balmnya, sejujurnya aku suka karena dia bikin bibir aku lembab banget. Ukurannya juga ini kecil ramping. Ini cocok banget kalau aku bawa kemana-mana. Cuma setelah aku lihat harganya, ini agak terlalu pricey. So, ini harus disesuaikan lagi dengan budget kalian. Cuma personally aku suka sama performanya. Lalu berikutnya sama primer ini. Kalau untuk pribadi, kayaknya aku nggak bakalan repurchase kalau ini habis. Cuma kalau kalian suka primer yang bentukannya kayak gini, mattifying, ngeblurin pori-pori, ini bisa jadi salah satu alternatif. Berikutnya, ini baru aku rekomendasiin adalah si concealernya. Menurut aku ini bagus, buat dipakai full face juga ini kayaknya bagus ya kalau kalian lagi males pakai foundation. Untuk spot conceal juga ini cocok banget. Harganya juga ini kurang dari 100.000. Untuk pensil alisnya ini gimana ya? Ini bisa jadi alternatif kalau aku belum tahu retractable eyebrow pencil gitu. Dan juga ini tuh halal. Aku yakin karena ini tuh nggak mengandung wax itu, makanya pas aku pakai ini nggak ada sensasi lengket dan lembek gitu. So, kalau kalian masih nyaman pakai conventional eyebrow pencil kayak gini, dan harganya juga ini masih setara harga pensil alisnya Viva atau Van Bo, aku cukup rekomendasiin ini. Berikutnya, aku juga rekomendasiin blotting powder ini. Blush on juga, ini karena harganya kurang dari 50.000, aku cukup rekomendasiin ini. Kecuali ya packagingnya ini kayak terlalu vulgar gitu ya. Dan nggak ada kacanya juga. Untuk maskaranya, ini ternyata cukup oke ya. Harganya juga kurang dari 100.000. Aku suka sama volumizing dan lengtheningnya, jadi nggak kelihatan kayak laba-laba. Cukup natural, so ini cukup bagus dan aku rekomendasiin ini. Terus yang terakhir ini lip creamnya, aku juga cukup rekomendasiin. Sebelumnya kan tadi aku bilang ini agak lengket, tapi ternyata ini kalau udah ngeset, bener-bener ngeset. Ini kering tapi kerasa tetap nyaman. Cuma aku nggak nemu ini harganya berapa. Kalau ini nggak dilihat dari harganya, aku sih cukup rekomendasiin ya. So yeah, that's all untuk review dan juga rekomendasinya. Dari semua produk yang aku rekomendasiin, ada 2 produk yang paling aku suka, yaitu adalah concealer dan juga lip creamnya. Untuk list semua produknya aku tulis di description box ya, so make sure kalian cek. Terima kasih udah nonton, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!